Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau berbagi resep pizza jualanku sehari-hari. Ini pizzanya sangat enak dan ini tuh sangat laris manis ya. Siapa tahu buat kalian yang pingin cari ide jualan pizza, resep aku ini bisa di-recook untuk jualan kalian sehari-hari. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di-skip-skip. Langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 600 gram, ragi instan sebanyak 7 gram, kemudian gula pasir sebanyak 2 sendok makan, dan di sini aku kasih juga 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian setengah sendok teh garam. Dan di sini lanjut aku masukin margarin sebanyak 3 sendok makan. Untuk margarin bisa diganti dengan minyak goreng ya. Lanjut di sini aku masukin air kurang lebih 300 sampai 350 gram dan di sini aku masukinnya secara bertahap ya. Nah, di sini aku kasih sedikit SP ya, kurang lebih 1 sendok teh SP. Oh ya, untuk alat mengadonnya di sini aku menggunakan mixer rakitan yang dibuatin oleh pasu aku sendiri. Jika kalian ingin tahu sepil mixernya, nanti aku tempel link videonya di box deskripsi ya. Oh ya, jika kalian tidak ada mixer bisa mengulenya menggunakan tangan ya. Nah, ini setelah aku mixer beberapa menit, ini masih kurang airnya, jadi aku masukin untuk airnya lagi ya. Jadi untuk takaran airnya bisa kurang besar lebih tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai ya. Nah, ini setelah aku mixer selama kurang lebih 10 menitan, ini adonannya sudah kalis elastis, langsung aja di sini aku mau timbang dan aku mau bagi-bagi. Karena di sini aku mau bikin orderan pizza loyang ukuran 26 cm. Di sini untuk berat adonannya aku pakai di 260 gram ya. Nah, tadi setelah adonannya aku timbang, langsung aja ini mau aku padatkan seperti ini. Nah, ini setelah semua aku padatkan atau aku rounding, ini mau aku tutup menggunakan plastik dan akan aku diamkan selama kurang lebih 50 menit atau sampai mengembang adonannya 2 kali lipat. Nah, ini sambil nunggu adonannya mengembang, di sini aku siapkan sosisnya. Untuk sosisnya di sini aku pakai merek Chop ya. Dan di sini karena orderan aku pizzanya menggunakan sosis pinggir, jadi di sini kurang lebih membutuhkan 24 batang sosis. Yang satu loyangnya itu untuk sosis bagian pinggirnya aku membutuhkan 4 batang ya. Kemudian nanti aku potong menjadi 16 potong. Jadi untuk 4 loyang di sini aku membutuhkan untuk sosis pinggirnya itu sebanyak 16 sosis dan untuk sisanya aku pakai untuk bagian topping tengahnya. Nah, di sini sebelum aku potong sosisnya ini aku buangin dulu ya plastiknya, aku bukain dulu seperti ini dan lanjut aku mau potong-potong. Nah, ini setelah aku buangin semua plastiknya, di sini aku mau potong untuk sosis bagian pinggirnya ya. Jadi di sini aku ambil 4 batang sosis, kemudian ini aku rapikan dulu bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian nanti sosisnya ini aku potong menjadi 16 potong. Oh ya, untuk merek sosisnya itu bebas ya, kalian boleh pakai merek sosis apa aja. Karena di sini yang aku jual pizza ekonomis, jadi aku gunakan sosis merek Chop ya. Karena menurut aku walaupun ini sosisnya ekonomis tapi rasanya itu enak ya. Nah, lanjut ini aku potong sosisnya sampai semuanya selesai ya, seperti ini. Nah, setelah untuk sosis bagian pinggirnya selesai aku potong, lanjut ini aku potong untuk sosis bagian tengahnya ya, dengan aku potong tipis-tipis seperti ini.
Oh ya, setelah sosisnya dipotong-potong, ini bisa langsung digunakan. Bisa juga kita tumis dulu sebentar menggunakan sedikit margarin ya, setengah matang. Oh ya, untuk kalian yang mengopennya menggunakan oven tangkring, aku sarankan untuk sosisnya itu lebih baik ditumis dulu sebentar ya. Karena kan kalau open tangkring itu tidak ada api atasnya, jadi lebih baik sosisnya ditumis dulu sebentar setengah mateng. Nah, ini kita kembali ke adonannya. Setelah aku diamkan, adonannya ini sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja di sini aku siapin untuk loyangnya. Untuk loyangnya di sini aku gunakan loyang ukuran 26 cm dan di sini aku olesin margarin tipis-tipis ya sebelum nanti aku taruh adonannya di atas loyang. Nah, di sini sudah aku siapin alas kerja, kemudian aku taburi tepung terigu tipis-tipis, kemudian adonan pizza yang sudah mengembang ini satu persatu aku pipihkan menggunakan telapak tangan seperti ini ya. Jadi aku tidak menggunakan rolling pin untuk menipiskan adonannya. Dan di sini sebelumnya untuk tangannya kita cuci bersih dulu ya terlebih dahulu. Dan kita pipihkan adonannya seperti ini aja ya dengan cara kita tekan-tekan menggunakan telapak tangan. Nah, ini setelah adonannya sudah rapi, kemudian lanjut di sini aku mau potong bagian pinggirnya atau aku mau kerat-kerat bagian pinggirnya menjadi 16 bagian. Di sini untuk alat mengerat bagian pinggirnya aku gunakan scraper ya. Dan di sini untuk jaraknya kita ukur ya, agar nanti saat pizzanya dipotong itu, saat kita bagi-bagi itu pas ya, untuk potongan pizzanya. Nah, ini, aku kerat-kerat ya menjadi 16 bagian dan ini sudah selesai, aku kerat-kerat bagian pinggirnya. Langsung aja di sini aku mau kasih untuk topping sosis pinggirnya. Dan untuk sosisnya di sini tidak aku tumis lagi ya, jadi langsung aja ini aku tata ke atas adonan dan di sini aku taruh dulu atau aku tata dulu sosisnya untuk di bagian pinggirnya. Nah, seperti ini setelah sosisnya ditata semua, langsung aja di sini aku lipat ya untuk bagian ujung-ujung adonan yang sudah aku kerat. Nah, seperti ini ya caranya. Jadi, adonan bagian pinggir-pinggirnya itu, kita ambil kemudian kita selimpangin ke depan sosis seperti ini, dan ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, setelah semuanya selesai, ini kita dorong ya bagian adonannya ke belakang agar lebih rapi. Dan setelah rapi, langsung aja di tengahnya kita tusuk-tusuk menggunakan garpu agar saat nanti di oven pizzanya itu tidak bergelembung ya bagian tengahnya. Nah, ini setelah semuanya dikasih pinggiran sosis, kemudian sudah ditusuk-tusuk tengahnya. Langsung aja di sini aku mau kasih saus dan untuk sausnya di sini aku racik sendiri ya. Jadi di sini aku, hanya menggunakan saus tomat untuk toppingnya dan untuk resep sausnya nanti aku tempel link videonya di box deskripsi. Oh ya di sini untuk sausnya aku hanya menggunakan saus tomat ya, tidak menggunakan saus pedas. Karena kebanyakan request customer aku itu untuk sausnya tidak mau pedas. Jadi untuk saus pedasnya nanti aku bisa menggunakan saus saset ya. Nah ini setelah dikasih topping saus kita ratakan seperti ini. Nah ini setelah selesai semua dikasih saus langsung aja ini dikasih topping sosis yang sudah aku iris tipis-tipis. Dan sama ya ini untuk sosisnya tidak aku tumis dulu. Dan lanjut di sini aku kasih topping jagung dan proteina yang sebelumnya aku rebus terlebih dahulu ya. Jadi proteina itu tepung terigu yang terbuat dari kacang kedelai yang bentuknya itu seperti daging cincang kering ya. Dan di sini lanjut aku kasih irisan bawang bombay. Untuk lebih jelasnya untuk topping pizza aku,
Nanti aku tempel linknya di box deskripsi ya. Dan ini setelah aku kasih bawang bombay, lanjut di sini aku kasih keju cheddar secukupnya ya. Untuk keju di sini aku gunakan dua macam ya, keju cheddar dan keju mozzarella. Untuk keju mozzarellanya di sini aku pakai seberat 30 gram ya untuk per loyangnya. Dan jika customer pingin menambah lagi untuk keju mozzarellanya, biasanya aku kasih tambahan harga lagi ya. Nah, lanjut ini yang terakhir aku kasih topping saus mayones dan sedikit oregano. Dan ini setelah semuanya aku kasih topping dan aku diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya mengembang. Kemudian lanjut ini mau aku oven. Untuk oven di sini yang aku gunakan oven gas ya yang menggunakan api atas bawah. Di sini aku oven di suhu 190 sampai 200 derajat. Jika kalian tidak ada oven gas, bisa gunakan oven tangkring atau oven listrik. Dan untuk tingkat kematangannya itu bisa disesuaikan ya dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah aku oven selama kurang lebih 5 menit, ini sudah agak kecoklatan. Ini aku mau tukar posisinya ya seperti ini agar matangnya itu merata. Nah, setelah aku tukar posisinya, di sini aku oven lagi selama kurang lebih 10 menitan sampai bagian bawahnya kecoklatan ya. Dan untuk apinya tadi setelah aku tukar itu bagian api atasnya aku matiin ya karena sudah agak sedikit kecoklatan. Dan ini selagi panas aku olesi menggunakan margarin bagian pinggirnya agar nanti roti pizzanya itu tidak kering. Dan, di sini aku memotongnya menggunakan gunting. Jika kalian, punya untuk pemotong pizza, bisa kalian gunakan ya. Dan di sini untuk pizzanya aku potong menjadi 8 bagian ya. Jadi untuk satu slice-nya ini kebagian 2 potong sosis ya, bagian pinggirnya. Nah, ini setelah dipotong semua, lanjut di sini aku pindahkan ke dalam box pizza. Oh ya, untuk alas pizzanya di sini aku gunakan kertas nasi KFC ya. Dan sebagai pelengkapnya di sini aku kasih 2 saset saus pedas. Oh ya, untuk ukuran dusnya di sini ukurannya 26 kali 5 cm ya. Nah, ini setelah pizzanya aku masukkan ke dalam dus, ini siap aku kemas ya. Oh ya, untuk harga jual di sini aku jual di harga 45.000 ya per loyangnya. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah kalian ya. Karena di setiap daerah tentunya untuk bahannya berbeda-beda harganya. Nah, sampai di sini aja videonya. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum.